Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Sahabat setia TVRI Bangka Belitung, rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah kisah inspirasi sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr adalah salah seorang sahabat yang abid, yang ahli ibadah, yang memiliki suara yang sangat indah, yang sering melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Beliau juga terkenal sebagai salah seorang sahabat yang gagah berani, yang mana beliau beberapa kali mengikuti perperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TVRI Bangka Belitung, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah yang sangat menarik dari Abbad bin Bishr, yang mana kisah ini terjadi setelah pulang dari perperangan Zatul Riqa yang dimenangkan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Setelah pulang dari perperangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk beristirahat di suatu tempat, karena mereka pada waktu itu sudah sangat kelelahan. Dan pada waktu istirahat tersebut ada dua orang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berjaga agar tidak ada serangan dadakan dari musuh. Akhirnya yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Dua orang sahabat ini berjaga sepanjang malam. Akhirnya karena Abbad yang melihat temannya yang bernama Ammar bin Yasir tadi sudah sangat kecapean dan sudah ngantuk, akhirnya Abbad mempersilahkan Ammar untuk istirahat terlebih dahulu. Wahai Ammar, tidurlah untuk beristirahat, biar aku yang berjaga. Kemudian setelah memastikan semuanya aman, setelah sempat keliling memastikan kondisi semuanya aman terkendali, Abbad bin Bishr memutuskan untuk melaksanakan sholat malam. Dan tanpa disadari, ketika dia sedang melaksanakan ibadah sholat, ternyata ada sepasang mata yang mengawasinya sambil mengarahkan anak panah ke arah belakang bagian dari tubuh Abbad. Abbad yang sedang fokus, sedang khusyuk melaksanakan sholat waktu itu, tanpa bisa dihindarkan lagi anak panah yang tadi diarahkan ke belakangnya langsung menembusi belakang tubuh si Abbad tadi. Akan tetapi hal yang menarik dari Abbad ini, dia tetap fokus sholat. Dia cabut anak panah yang menempel di belakangnya, kemudian dia terus melanjutkan sholatnya. Selanjutnya dipanah lagi dengan anak panah yang kedua. Lagi-lagi si Abbad tetap khusyuk dalam sholatnya. Sampai si pemanah ini penasaran, dia panah lagi dengan anak panah yang ketiga. Akhirnya Abbad yang tadinya ingin menyelesaikan bacaan sholatnya, surat Al-Kahfi, dia teringat dengan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga agar tidak ada serangan dadakan dari musuh. Dia memutuskan untuk menyelesaikan sholatnya dan membangunkan Ammar yang sedang tertidur. Ammar pun terkejut, wahai Abbad, kenapa engkau tidak membangunkanku sejak tadi? Apa jawaban Abbad? Kata Abbad, sesungguhnya tadi aku sedang mengerjakan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau hanya karena anak panah ini memutuskan komunikasiku dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini sholat
seorang Abbad bin Bishr. Bagaimana dengan kualitas sholat kita sekarang? Yang terkadang hanya karena gangguan kecil seperti suara nyamuk, kita sudah gelisah. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini, mari sama-sama kita introspeksi diri, memperbaiki kualitas sholat kita, sebagaimana sholat yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.